Baik, kita masuk ke bagian yang ke-45 dari kelas Fundamental Web Programming. Kita buat fungsi untuk mengubah format tanggal dan juga menghitung usia ya. File fungsi sendiri kita sudah punya, yang dimana isinya itu yang pertama adalah berkaitan dengan pengaturan time zone ya, atau waktu, yaitu Asia Jakarta. Kemudian di bagian bawahnya kita sudah include-kan koneksi PHP. Ya, jadi selanjutnya di bagian bawahnya kita tambahkan seperti ini. Ada fungsi untuk tanggal. Saya jelasin dulu ya, bahwa ini jadi satu baris ya, yang ini dari sini sampai ke sini ini satu baris, dituliskan memanjang ke sebelah kanan. Jadi sambungnya ke sini gitu ya. Oke, ini karena di WordPress makanya tampilannya seperti ini supaya mudah kelihatan semuanya dan lebih besar tampilannya. Oke, di sini ada sebuah function, definisi fungsi ya, namanya tanggal. Ya, masih ingat di bagian kita membahas tentang custom function, bagaimana kita pengaturan atau aturan dalam pembuatan metode ya, atau function itu. Nah, seperti ini. Kemudian ini langsung diikuti di kurung buka dan tutup. Nah, di sini ada parameter, namanya kita kasih nama tanggal. Seperti itu. Dan ini nanti adalah tangkapan dari pemanggilan fungsi tanggal. Ada tanggalnya juga di dalam nanti ya. Kemudian di sini ada sebuah variabel bentuknya array bernama bulan, yang isinya berupa teks ya, yaitu atau string dari bulan Januari sampai bulan Desember seperti ini. Lalu kita ambil nih, kita pecah tanggal, bulan, dan tahunnya. Jadi pada saat pada saat kita belajar built-in function punya PHP, kita sudah belajar substring ini ya. Jadi ini untuk memecah atau mengambil karakter tertentu dari sebuah string. Oke, tanggal kita ambil dari substring dari tanggal yang akan dikirim nanti, yaitu dari indeks ke-8 sebanyak 2. Jadi yang diambil tanggalnya ya. Oke, ini tersimpan di sini tanggalnya. Kemudian bulan. Nah, ini bulan ini berbeda ya. Bulan itu adalah array di sini. Array yang diambil di sini sampai dengan ke sini ini adalah angka yang kemudian dikurangi dengan 1. Perhatikan ya. Ini bulan bentuknya array, yaitu bulan yang di atas ini arraynya. Arraynya kan indeksnya dari 0 ya. Jadi Januari itu bukan 1 tapi 0. Desember itu bukan 12 tetapi 11 indeksnya. Jumlahnya tetap 12. Jadi 0 sampai 11. Jumlahnya 12 ya. Nah, di sini di substring tanggal, kemudian diambil indeks ke-5 dari tanggal sebanyak 2 karakter. Kalau misalnya dia bulannya nanti bulan 11 seperti itu, maka 11 dikurang 1. Ya, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 10. Nah, itu indeks ke-10. Indeks ke-10 itu adalah November. Seperti itu ya. Jadi hasilnya nanti akan tersimpan di BLN ini adalah yang tersimpan di BLN ini adalah indeks ke-10, yaitu dari bulan, yaitu November, seperti itu ya. Lalu tahun substring tanggal di indeksnya 0 karena dia dari depan ya tahunnya, maka diambil sebanyak 4 karakter, nanti langsung ketemu 2024 gitu. Nah, kemudian digabungkan pakai concat, tanggalnya digabung sama spasi, digabung lagi sama nama bulan yang dihasilkan dari berdasarkan indeks dari array bulan, lalu digabungkan dengan spasi dan digabung dengan tahun, lalu di return tanggal. Jadi tanggal itu sekarang ada di dalam sini. Nah, nanti kita tinggal echo-kan saja ya. Jadi seperti itu untuk tanggal. Nah, silahkan ini diketik kodenya ya di dalam file fungsi, tepat di bawah pemanggilan file koneksi. Oke, silahkan di pause videonya ya, kemudian saya akan lanjutkan. Nah, kemudian berikutnya adalah buka file pasien, kunjungan, dan lain-lain lah, pokoknya semuanya yang berhubungan dengan adanya tanggal yang kita ingin menampilkan tanggal. Cara nampilkannya begini, pakai PHP echo ya, ini pasti sudah ada ini kemungkinan besarnya. Nah, yang sementara data kita adalah langsung seperti ini, contohnya ya, data tanggal lahir langsung seperti ini. Nah, sekarang kita tambahkan di depannya tanggal, kurung buka, lalu dikasih tutup di belakang, seperti itu aja.
Jadi baik itu untuk tanggal pemeriksaan, tanggal kunjungan, tanggal lahir, semuanya diubah menjadi seperti ini supaya formatnya nanti jadi format versi kita ya, versi Indonesia gitu. Oke, kita coba ya. Sementara dari tampilan kita, kalau kita klik dari sini ya, dari pasien, kita menampilkan tanggal itu masih format asli seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan kita rubah nih. Kita buka file pasien ya. Pasien. Seperti ini. Kita cari tanggal lahir tadi ya. Oh, sorry, filenya beda. Folder saya beda ya. Di rekam medis. Pasien rekam medis. Nah, seperti ini. Ini kan ada tanggal lahir ya. Nah, kita tinggal tambahkan di sini ya, perhatikan tanggal kurung buka. Nah, kemudian sebelum titik komanya ini ditutup. Ya, seperti ini. Hanya seperti itu aja. Jadi tanggal yang format asli dari database nanti akan berubah tampilannya ketika kita memanggil ini. Metode atau function tanggal yang sudah kita buat sebelumnya ya. Kalau kita lihat di sini ya. Tanggal, ini ada parameternya tanggal. Kalau kita baca ke sini, tanggal ada parameternya di sini tanggal. Nah, kemudian tanggal diolah sedemikian rupa, lalu dia karena dia function ya, dia di return tanggal tadi kembali ke sini, maka dia bisa langsung menampilkan. Kita simpan ya. Kemudian kita refresh tampilan ini seperti ini ya. Tanggal lahir nanti berubah formatnya. Nah, seperti ini ya. Jadi 15 Januari 2004, bukan 2004 mendatar 11 mendatar 01 mendatar 15, bukan seperti itu. Oke, beres ya. Ini sudah beres nih semuanya. Nah, sekarang kita ke kunjungan. Kita buka lagi nanti file kunjungan, kita lihat di mana dulu ya. Oke, di sini ya. Nih tanggal di sini ya. Tanggal di bagian depan. Oke, kemudian nanti ada lagi detailnya. Kita ke satu-satu dulu. Kunjungan. Di kunjungan kita ubah dulu untuk tanggal. Mana tanggal ini? Ini ya. Oke, echo tanggal kurung buka, sebelum titik komanya ditutup dulu, disimpan. Ini sepertinya hanya satu ya yang di kunjungan. Kalau kita refresh tampilannya ini harusnya berubah. Oke, seperti ini. Ini adalah tanggal kunjungan. Nah, tidak ada lagi tampilan tanggal di sini ya. Kemudian kita klik detail seperti ini, yang bagian detail terutama ya. Kalau yang editnya nanti kita bahas ya. Nah, di sini kan ada juga ya. Ini ada tanggal lahir dan di sini ada tanggal pemeriksaan. Berarti ini di file kunjungan detail ya. Kunjungan detail sepertinya sudah terbuka tadi ya. Mana ya? Kunjungan detail. Nah, ini kunjungan detail sudah ada. Saya balik ke bagian atas, cek ada tanggal lahir. Nah, ini tanggal lahir, echo tanggal kurung buka, sebelum semikolon dikasih dulu tanda kurung tutupnya. Lalu yang di bagian hasil pemeriksaan ada tanggal lagi ini. Oke, ini pakai tanggal. Lalu ditutup di sini kurungnya, disimpan ya. Setelah itu kita refresh tampilannya. Oke, ini sudah berubah. Jadi ini tanggal lahir sudah sesuai dengan format kita dan tanggal pemeriksaan juga sudah selesai ya. Kita kembali ke sini ke kunjungan. Itu sudah juga. Berikutnya kita masuk ke rekam medis. Ya, kita perlu sesuaikan ke semua halaman ya. Nah, di sini juga ada tanggal kunjungan ini ya, tanggal kunjungan. Kemudian oke, tanggal aja ya. Tadi sudah saya buka juga kalau nggak salah. Rekam medis. Nah, seperti ini, cari tanggal. Nah, ini ya. Nah, ini tanggal. Kurung buka, sininya kurung tutup. Oke, perhatikan ya, jangan sampai salah ya posisinya. Kalau sudah di save, di refresh lagi tampilannya, bagian depan ini harusnya berubah-berubah. Oke,
Oke, bener ya, udah berubah ya. Selanjutnya kita klik bagian detailnya, riwayat ya. Kalau kita klik riwayat, nah di sini ada lagi nih tanggal lahir satu ya, dan di sini satu. Nih satu aja nih, karena yang di bawah ini dia akan ikut otomatis karena dia berubah perulangan ya. Oke, kita cari itu di file rekam medis detail. Ini tanggal, langsung ketemu ya sini ya, tanggal. Metode atau function tanggal dipanggil, sedangkan data tanggalnya itu sebagai parameter. Lalu kita cek lagi ini untuk ini keluhan ya. Oke, keluhan berarti di atasnya yang untuk data tanggal lahir. Oke, ini dia. Nah, tanggal. Oke, kalau sudah di save, sekarang kita refresh tampilannya. Oke, sudah ya. Ini tanggal lahir sudah beres. Ini tanggal pemeriksaan terakhir. Ini yang terlama begitu ya. Nah, ini dipisahkan oleh jarak aja seperti ini ya. Nah, kita coba ini dikasih garis bisa nggak ya? Coba ya, saya cari di mana ya kodenya. Ini perulangan yang akan diulang. Oke, saya coba ditaruh di sini aja. Border bottom seperti itu ya. Kemudian seperti ini aja dulu. Saya coba save ya. Tampilannya saya refresh. Mudah-mudahan ada garisnya sih. Nah, seperti ini. Oke ya. Tapi jadi aneh ya, karena bawahnya ada garisnya. Jadi sepertinya kita perlu kasih jarak aja ya. Gak usah begitu. Tetapi kita pakai seperti ini. Pakai PB1. Ini maksudnya padding bottom. Jaraknya 1 ya. Seperti ini supaya ada jarak di sini. Karena ini kan kesannya terlalu dekat ya. Nah, seperti ini kan ada agak jarak ya, agak jauh gitu. Oke. Kalau ini sudah selesai. Tanggal sudah beres semuanya ya. Oke. Kita lanjutkan. Kalau nanti ada pertanyaan, ada yang error, silahkan tuliskan di komentar. Kita lanjut ke fungsi menghitung usia. Nah, untuk menghitung usia, kita tambahkan kode berikut ini, lengkap dengan komentar ini ya, dimasukkan di file fungsi PHP. Nama functionnya adalah usia, yang jadi parameter juga tanggal, tapi ini tanggal adalah tanggal lahir. Nah, kemudian tanggal di sini diubah date create tanggal ya. Ini ada format tersendiri dari PHP yang nanti menyebabkan tanggal itu bisa dioperasikan secara matematis ya. Lalu untuk tanggal hari ini, karena dia berdasarkan usia itu berdasarkan data sebelumnya dan hari ini gitu ya. Ini adalah tanggal lahir. Jadi di sini nanti pakai tanggal lahir. Tanggal lahirnya itu dirubah formatnya menggunakan date create. Lalu yang tanggal hari ini seperti ini menggunakan new date time seperti ini ya. Lalu ini ada operation concat ya. Seperti ini ada sama dengan, ada titik sama dengan, ini digabung berarti. Nah, usia itu diisi dengan tanggal div sekarang. Jadi dihitung jaraknya itu sekarang dari tanggal lahir ya, lengkap dengan tanggal, bulan, dan tahunnya, itu di div dengan sekarang gitu, dihitung jumlahnya semuanya, berapa selisihnya, lalu diambil tahunnya saja. Nah, ini Y ya. Nah, itu digabung dengan titik tahun. Jadi nanti berapa nih selisih tahunnya ya? Misalnya 15 tahun, tulisnya begitu. Kemudian di sini di-concat lagi, di usia itu ditambahkan lagi dengan tanggal, bulan, dan tahun lahir, itu dihitung selisihnya, kemudian diambil bulannya berapa. Seperti itu. Jadi nanti bulan, angkanya berapa, lalu ada teks bulan. Begitu juga dengan harinya. Jadi usia di-concat lagi dengan yang baru ya, selisih dari tanggal lahir dan tanggal sekarang, tapi dihitung selisih harinya aja berapa gitu ya. Oke, kemudian di return usia, sehingga nanti bisa diekokan usia itu teksnya bagaimana gitu ya. Nah, setelah itu jadi, silahkan diketik ya, ini kodenya. Lalu saya sarankan di pause dulu videonya, kemudian Anda ikutin
Setelah itu jangan lupa ini ada tanda kurung scroll buka dan kurung scroll tutup ya. Ya, setelah itu disimpan file fungsi PHP, lalu kita ditampilkan di semua file yang menampilkan usia. Oke ya, cara nampilkannya begini. Sama dengan tanggal tadi, PHP echo, kita sudah punya tanggal lahir. Data tanggal lahir sudah punya, tinggal kita panggilkan metode usia seperti ini ya. Function usia, kurung buka, dan di belakangnya kurung tutup. Ya, kita praktekin dulu coba kita lihat tampilannya ya, mana saja yang ada usianya. Oke, misalnya seperti ini ya. Di sini ada usia nih, yang ini ya. Nah, usia direkam riwayat rekam medis atau rekam medis detail ya di sini. Nah, ini bisa kita masukkan pemanggilan file. Kita coba cek ya di sini rekam medis detail di bagian data ini ya, usia ini ya. Nah, usia itu kan dihitung berdasarkan tanggal lahir ya. Jadi saya bisa copy ini. Nah, yang tanggal lahir, yang format tanggal saya copy, saya taruh di usia. Saya paste seperti ini, tapi metodenya diganti, bukan tanggal tetapi usia. Oke, saya save nih ya. Ini yang di detailnya. Nah, ini kalau saya refresh tampilannya di sini usianya nanti ada isinya. Tahun, bulan, dan harinya. Nah, dibandingkan dengan saat kita mengakses sekarang ini, maka usia dari si pasien ini adalah 20 tahun, 9 bulan, 30 hari. Beres ya. Kita balik ke sini. Ada nggak di sini usia? Di rekam medis. Usia ada di sini nih. Nah, ini usia nih. Oke, buka file rekam medis ya. Tadi rekam medis detail, sekarang rekam medis saja. Nah, bagian usia mana ya? Nah, ini usia. Oke. Perintahnya seperti ini tadi, PHP echo usia. Nah, ini cara penulisannya yang benar ya. Lalu di sini $data TGL lahir. Nah, seperti itu. Dah di save ya. Di refresh tampilannya. Oke, ini tadi kodenya. Sampai sini ya. Oke. Saya refresh tampilannya. Jadi usia ini harusnya sudah tampil usianya. Nah, seperti ini. 20 tahun 9 bulan. Nah, ini beda-beda nih ya. Karena tanggal lahirnya kan beda-beda ya. Jadi dari sini dokter tuh bisa lihat gitu. Ini kalau usia sekian nih kayaknya nggak mungkin ya penyakitnya ini begitu. Jadi kan itu untuk mempermudah si dokternya untuk melakukan diagnosis secara lebih teliti ya. Oh ya, ini ada yang salah nih. Ini kode DD ya, kodenya ya. Ini ada TD kode DD di sini ya. Ini kan berat badan ya, BB harusnya kan. Oh, salah ini. Ah, ini nih. Ini BB. Berat badan. Saya refresh lagi. Oke, sudah ya. Nah, usia saya kira sudah habis ya, nggak ada di sini ya. Nah, kita kembali lagi ke kunjungan. Ada nggak di sini usia? Usia ada di sini ya. Nah, di bawah sini usia nih. Oke, file kunjungan. File kunjungan ada usia. Ini usia. Oke, kita langsung aja seperti ini. PHP echo usia $data TGL lahir. Harus ke TGL lahir ya, jangan ke tanggal. Kalau dia kunjungan ke tanggal itu salah. Nanti bisa hanya beberapa hari ya. Oke, seperti itu. Saya refresh tampilannya setelah disimpan. Ya, ini usia sudah masuk sini ya. Udah bisa kelihatan. Terus di mana lagi ya adanya? Detail ya kayaknya ya. Kalau klik detail ada usia apa enggak nih? Kunjungan detail. Ada nih di sini. Nah, di sini juga ada. Jadi kunjungan detail. File kunjungan detail. Ya, mudah-mudahan suara hujan nggak masuk di sini. Karena saya sedang hujan nih. Oke, ini usia nih. Ambil aja dari yang atas ini nih. Nah, ini di copy aja. Tinggalkan komanya, di copy. Ini di paste kan di sini.
Kemudian yang tanggal ini diganti jadi usia. Save, karena dalamnya sudah tanggal lahir ya. Oke, ini di refresh tampilannya. Dah tampil seperti ini. Ini tanggal lahir, usianya di sini sudah ada. Nah, sisanya yang lain saya kira tidak ada ya. Kembali ke kunjungan. Oke, tidak ada. Nah, kita lanjutkan ya. Gampang ya ternyata ya. Ya, oke. Untuk fungsi-fungsi yang lain nanti kita akan sesuaikan dengan keadaan pada saat kita melakukan coding ya. Entah di halaman mana nanti yang kita perlukan kita akan buat. Oke, usia di halaman pasien. Emang ada ya usia di halaman pasien? Coba kita lihat ya, pasien. Usia tidak ada ya, tetapi kita diminta untuk menambahkan di mana tadi? Tampilkan usia di bawah tanggal lahir. Oh, oke. Berarti ditaruh di bawah sini nih. Ada tanggal lahir, bawahnya nanti usia. Oke, kita buka file pasien. Pasien. Nah, ini ada tanggal lahir. Echo berdasarkan metode tanggal tadi atau fungsi tanggal, kita enter dulu seperti ini. Nah, di sini kita kasih break aja, BR. Lalu di bawahnya kita kasih tanda kurung begini. Nah, kita tambahkan kode PHP. PHP Echo, kemudian usia, nah kurung buka tutup ya, lalu masukin aja sini data TGL lahir, sudah ya. Jadi nanti ceritanya di bawah tanggal lahir itu ada dalam kurung, nah di situ berisi usianya. Kalau kita refresh tampilannya, nah sudah ada nih. Dalam kurung 20 tahun 9 bulan 30 hari. Kalau besok aksesnya bisa jadi ini 31 hari ya gitu ya. Atau 20 tahun 10 bulan 1 hari misalnya kayak gitu. Bisa jadi ya. Oke, saya kira sudah ya. Ini tampil semua sudah. Kemudian kalau masih terjadi error silahkan cek lagi kode-kodenya dengan sebaik-baiknya. Code labnya jangan lupa untuk diperhatikan ya. Jangan sampai terjadi ada yang kurang dari apa yang sudah saya kasih. Oke, kalau ada pertanyaan tuliskan di komentar. Kalau ada error-error silahkan juga ya. Nah, kita akan lanjut ke bagian 46, yaitu kita akan melakukan penghapusan data ya. Jadi kita dahulukan penghapusan data ya. Nah, penghapusan data ini nanti ada syarat-syaratnya ya. Nah, kita akan bahas di bagian ke-46.